Oke, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan konten-konten berikutnya. Oke sahabat YouTube sekalian, untuk kali ini saya akan berbagi tips bagi kawan semua yang berniat ingin bekerja ke Malaysia ya. Jadi jangan asal kalian yang mau masuk ke Malaysia untuk bekerja itu jangan asal langsung menghubungi PT, langsung mendaftar, dikasih tahu ini ada lowongan dari pabrik ini, dari kerja sektor ini, terus kalian terus mendaftar. Jangan, masalahnya nggak semua kawan yang sudah masuk ke Malaysia ini semuanya beruntung. Banyak juga yang nggak beruntung, misalnya dia setelah masuk tidak seperti yang diinginkan. Maksudnya gini, dia masuk pabrik tapi setelah masuk pabrik itu gajinya tidak seperti yang telah dipaparkan gitu. Misalnya untuk kemudahan-kemudahan yang seharusnya dia dapat, maksudnya untuk tunjangan-tunjangan yang seharusnya dia dapat, dia nggak dapat gitu. Jadi alangkah baiknya kalian untuk menghubungi dulu kawan yang sudah ada pengalaman bekerja di Malaysia, atau setidaknya orang yang sudah, maksudnya kawan yang ada di Malaysia gitu. Jadi kalian bisa chat lewat WhatsApp kah, telepon atau gimana gitu kan, tanya-tanya gimana caranya gitu. Misalnya gini ya, misalnya kalian cowok ya, terutama ini, misalnya kalian cewek ya, terutama ini cewek yang baru lulus daripada sekolah atau nggak lulus dari sekolah pun, maksudnya yang utama lah, ini lebih utama, yang baru lulus dari sekolah itu kan belum ada pengalaman merantau gitu. Jadi memang sangat membutuhkan informasi itu. Jadi untuk yang pertama, setelah kalian ada hubungan, ada kawan yang bisa dihubungi di Malaysia itu, atau kawan yang sudah punya pengalaman cukup di Malaysia itu, untuk pertama yang ditanyakan yaitu untuk masalah, misal kalian cewek kan, kalian kebanyakan kalau cewek itu untuk masuk itu di bidang perkilangan, yaitu pembuatan ya, misal di pabrik-pabrik elektronik gitu. Untuk nanti kalau sudah kalian tanya itu, kalian tanya pabrik mana, pabrik apa saja di antaranya yang ada di Malaysia itu, yang maksudnya memberikan pekerjaan yang bagus, gaji yang bagus, gaji yang besar, maksudnya lebih daripada pabrik-pabrik lain gitu, maksudnya gitu. Untuk masalah gaji, sebenarnya itu masalah gaji semua sama. Misal untuk sekarang ini ya, kalau nggak salah sekarang ini untuk UMR ya, kalau di sini bilangnya basic ya. Untuk basic untuk saat ini di Malaysia itu kalau nggak salah 1.200 ringgit ya. Kalau di Indonesia ya setara mungkin sekitar 4 juta gitu ya. Nah itu rata-rata memang segitulah. Cuman di sisi lain, misal gini, kalian sudah bekerja di pabrik itu, kalau kalian bernasib baik di pabrik itu, kalian sudah bekerja selama 1 tahun, terus rekam jejak kalian itu bagus, dari pabrik itu selalunya akan memberikan kebijakan dari basic, dari UMR yang tadinya itu 1.200, kalian bisa dinaikkan menjadi 1.250, 1.300 atau berapapun lah ininya kebijakan dari pihak majikan, dari pihak pabrik gitu. Terus untuk yang lainnya yaitu masalah elon ya, elon itu kalau di rumah itu mungkin tunjangan ya, jadi setiap shift selalunya ya, misal kerja shift malam, shift siang itu selalunya ada tunjangan shift malam berapa, tunjangan shift siang berapa, terus ada juga tunjangan makan juga. Tunjangan makan ada yang ditulis, maksudnya dikira itu berapa ringgit per hari, nantinya digabungkan terus digabungkan dengan gaji setelah dapat gaji nanti. Ada juga yang elon makan itu, maksudnya untuk tunjangan makan itu ada yang mendapat kupon, jadi setiap 1 hari itu dapat kupon untuk makan dalam hari itu juga gitu.
Balik lagi ke masalah elon, tunjangan ya, tunjangan shift. Jadi itu sangat membedakan ya. Ada beberapa pabrik yang memberikan tunjangan shift yang hanya sekitar 5 ringgit itu untuk shift malam. Terus misal 3 ringgit untuk shift siang. Selalunya ya, kalau shift tunjangan shift itu yang tunjangan shift malam itu selalunya lebih besar lah. Ada yang segitu. Terus ada juga yang memberikan tunjangan shift 5 ringgit untuk shift siang dan 10 ringgit untuk shift malam. Ada juga yang memberikan tunjangan shift 5 ringgit untuk shift siang, ada juga dan 15 ringgit untuk shift malam. Jadi berbeda-beda, itulah yang membedakan. Jadi untuk masalah basic, untuk masalah UMR semua sama 1.200. Cuma yang membedakan ya, UMR itu dinaikkan misal menjadi 1.300 ya. Jadi kan ada lebihan 100 sudah, itu setiap 1 bulan untuk masalah basic saja. Untuk masalah elon, tunjangan ya, tunjangan shift ya, misal yang pabrik yang kurang bagus ya, dia mendapat tunjangan shift shift malam dia kan dapat 5 ringgit, yang satu 15 ringgit. Kalikan saja 5 ringgit kali 26 hari dengan 10 ringgit kali 26 hari, sudah berapa ringgit? Itu untuk elon saja, belum yang lain lagi. Nah, untuk yang tahapan selanjutnya, setelah kalian mendapat informasi yang cukup jelas dari pabrik yang akan kalian tuju, misal kalian sudah diarahkan sama kawan kalian untuk di pabrik ini kan, karena dia sudah tahu pabrik ini bagus, gajinya bagus gitu. Jadi untuk selanjutnya kalian bisa tanya dulu untuk pabrik itu pemberangkatannya, maksudnya PJTKI yang memberangkatkan itu, nama PJTKI-nya apa, di daerah mana saja. Misalkan PJTKI kan ada satu nama PJTKI tapi dia ada buka cabang di mana-mana. Misal PJTKI A dia buka di daerah kamu, ya beruntunglah kamu, jadi nggak jauh-jauh untuk cari PJTKI yang akan kalian tuju itu. Nah, misal di daerah Purworejo gitu kan ada PJTKI yang cocok, seperti yang maksudnya cocok dengan memberikan penyaluran pabrik yang Anda tuju itu. Setelah kalian dapat informasi PJTKI yang menyalurkan itu, nah kalian catat ya, penting ya, kalian harus tahu rinciannya. Jadi rinciannya nanti untuk masalah pemberangkatannya itu biayanya gimana, atau free, maksudnya gratis. Karena ada beberapa PJTKI yang memberangkatkan secara free, secara gratis. Itu selalunya itu mendapat subsidi langsung dari pihak pabrik yang kita tuju itu. Jadi pabrik yang kita tuju itu memberikan subsidi untuk siapa yang mau bekerja di pabrik itu untuk diberangkatkan secara gratis. Tapi kadangkala dia untuk pekerja yang mau berangkat di situ hanya dibebankan masalah pembuatan paspor, masalah pembayaran visa, masalah pembayaran FWC, MS atau apa itu, pokoknya masalah mengurus surat-suratnya gitu. Nah, setelah kalian mendapatkan kan, setelah kalian sudah tahu pabrik yang kalian akan tuju, dan pabrik itu, job pabrik itu ada di PJTKI itu, sebelum kalian datang ke situ, alangkah baiknya kalian untuk menyiapkan persyaratannya. Selalunya untuk persyaratan itu menyediakan ijazah, nggak pastilah ijazah SMP, SMA, tapi rata-rata dia minimal SMP lah. Kebanyakan yang dipakai itu SMA lah, SMP atau SMA, terus KTP, terus KK, terus untuk yang kemudian surat izin dari suami kalau yang sudah menikah, dan surat izin orang tua bagi yang belum pernah menikah gitu. Nah, tahapan untuk selanjutnya, sesudah Anda menyiapkan untuk persyaratan itu, Anda berangkat ke PJTKI itu.
Nanti Anda akan mendapatkan informasi apa semua untuk masalah biaya. Nah, setelah itu kalian bisa tanyakan lagi ke orang yang sudah berpengalaman, maksudnya orang tadi yang memberikan Anda informasi itu, tanya lagi untuk masalah biaya pemberangkatannya. Jadi gini, untuk masalah pemberangkatannya itu seperti ini gitu. Oh, benar apa enggak? Kalau benar, Anda bisa teruskan gitu. Kalau nggak benar, Anda bisa tanyakan lagi, mungkin ada maksudnya ada cara baru, ada persyaratan baru, nggak sama seperti dulu atau gimana gitu kan. Untuk masalah pemberangkatan itu nggak pasti ya untuk lamanya ya. Ada yang menunggu keberangkatan itu sekitar 1 bulan, ada juga yang setengah bulan sudah bisa berangkat, tapi ada juga yang sampai setengah tahun pun juga belum berangkat. Jadi tergantung juga. Misal gini ya, di pabrik ini membutuhkan pekerja sejumlah 100 orang. Nah, itu dari Indonesia. Jadi misalnya dari PJTKI dia sudah mendapatkan 99 pekerja ya, jadi masih tinggal kurang 1 saja kuotanya. Kebetulan kamu itu yang nomor ke 100, jadi otomatis nggak lama kuota sudah tercukupi 100. Nah, terus kemudian untuk masalah visa kamu itu, visa pekerja semua itu yang dibutuhkan itu, kuota pekerja itu yang sudah dibutuhkan itu, visa semua sudah siap, itu tinggal kirim saja, kalian nggak lama menunggu. Tapi kalau yang membuat lama itu selalunya gini, jadi belum ada job, belum ada pabrik yang membutuhkan pekerja, tapi dari pihak PJTKI sudah menyiapkan standby. Jadi kalian itu termasuk orang-orang yang dibuat standby. Barangkali nanti kalau ada job dari pabrik ini tinggal masuk aja gitu. Jadi job saja belum ada, tapi kalian sudah daftar. Itu yang buat lama. Belum nanti prosesnya kepengurusannya. Misal untuk pabrik itu kan membutuhkan 100 orang kan. Itu kamu mendaftarnya sebelum pabrik itu ada job. Kamu sudah daftar. Selepas misal 1 bulan, 1 bulan baru ada job. Itu lagi kamu masih nunggu kawan-kawan untuk daftar sampai kuota memenuhi, yaitu 100 orang itu, baru kalian diberangkatkan setelah kepengurusan surat paspor semua sudah selesai, baru kalian bisa diberangkatkan gitu. Jadi memang beragam lah, jadi ya maklum juga lah kalau lama. Nah, untuk masalah kebutuhan hidup sehari-hari itu kalau di Malaysia itu rata-rata sama ya, cuma ada sedikit perbedaan untuk yang di Malaysia Timur itu seperti Sarawak dan Sabah. Itu memang katanya, masalahnya aku belum pernah di Sabah dan Sarawak. Katanya untuk kebutuhan makan di Sabah dan Sarawak itu sedikit lebih murah dibandingkan Malaysia Barat gitu ya. Tapi memang lah untuk masalah Malaysia Barat memang mungkin ya sedikit lebih mahal untuk biaya hidup. Tapi gajinya itu memang pun lain juga lah. Selalunya sedikit lebih besar atau mungkin banyak, tapi nggak pastilah, beragam juga lah. Tapi kebanyakan itu untuk daerah Malaysia Barat itu kebanyakan lebih banyak gajinya. Oh, tadi ada yang lupa saya sampaikan ya. Jadi untuk masalah potongan, selalunya untuk masalah gaji ada potongan macam-macam gitu. Jadi itu kalau memang Anda bernasib baik, Anda ada usaha untuk mencari pabrik yang baik, nanti walaupun dipotong potong-potong semua pun potongannya jelas. Jadi walaupun sudah dipotong macam-macam, kalian itu masih bisa dapat gaji yang maksudnya dapat gaji yang masih oke gitu. Karena di sini beragam, ada yang 1 bulan dapat 1.200, itu sudah termasuk OT, maksudnya dia sudah dipotong macam-macam, potong listrik, potong sewa rumah. Masalahnya kan ada beberapa pabrik yang untuk masalah rumah, masalah listrik, masalah air ditanggung dari pekerja sendiri. Ada juga yang dari pabrik yang
untuk masalah air, masalah listrik itu ditanggung daripada pabrik. Jadi macam-macam, makanya kalian jangan salah pilih untuk masuk ke pabrik itu. Jadi untuk masalah potongan itu sangat berpengaruh juga. Ada kebanyakan itu ya, kalau anak-anak masuk ke sini itu dalam jangka waktu, apalagi dia yang belum pernah ke sini, dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, sampai 4 bulan, sampai 6 bulan, ada yang nggak kerasan, rasanya mau balik, di sini susah, gajinya segini, buat kebutuhan sudah habis. Memang kayak gitu, penyesuaian adaptasi untuk yang pertama kali, memang kayak gitu. Tapi untuk selanjutnya, setelah kalian sudah habis potongan maksudnya kalian kesini kan butuh biaya kan, misalnya kadangkala ada potongan untuk biaya kesini itu kan, nah, ada untuk potongan itu sudah habis, terus biaya potongan yang rumah pun sedikit nggak terlalu banyak, nah, itu kan ada sedikit lebih gajinya, nanti kan kadang bisa jadi sedikit kerasan lama-lama kerasan gitu lah. Jadi untuk kerja di sini di pabrik itu rata-rata antara gajinya itu berkisar antara 1.200, tapi adalah beberapa yang kurang daripada 1.200 karena banyaknya potongan macam-macam gitu. Tapi rata-rata ya 1.200 ringgit sampai 3.500 ada pun juga. Nah itu antara itu. Tapi rata-rata untuk pabrik yang bonafide ya, pabrik yang bagus ya, itu dia berkisar rata-rata untuk satu bulan dia sekalian dengan OT ya, dengan lembur ya, dia bisa mendapatkan sekitar 3.000 gitu. Makanya untuk sahabat YouTube sekalian yang mau tanya-tanya bisa di kolom komentar dekat bawah ini ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Nah nanti untuk agar kalian itu bisa tahu konten-konten berikutnya, pembahasan terutama pembahasan masalah bekerja di Malaysia. Terus buat kalian yang mau saya membahas tentang konten apapun tentang pekerjaan PKI di Malaysia, kalian bisa komentar di kolom komentar yang di bawah ini ya. Jangan lupa like, subscribe YouTube saya ya, Nindi RR Official.